Di kelas sebelah lagi. Dalam melakukan penelitian, pasti kita membutuhkan teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, di mana teknik pengumpulan data adalah metode atau teknik atau cara untuk kita bisa mengumpulkan data. Sedangkan instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang kita gunakan saat melakukan pengumpulan data. Apa yang termasuk dalam teknik pengumpulan data? Sedangkan apa instrumen yang bisa kita gunakan? Oke, kita mulai bahas sama-sama. Yang pertama adalah teknik pengumpulan data yang disebut dengan tes, di mana tekniknya menggunakan tes, instrumennya biasanya kita menyebutnya adalah soal tes atau mungkin post test dan pre-test. Beberapa tes yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah tes kepribadian, tes bakat, tes prestasi, tes intelijensi, dan tes sikap. Ya, itu yang pertama, yaitu adalah tes. Yang kedua, teknik pengumpulan data yang bisa kita lakukan yaitu adalah kuesioner. Tekniknya disebut dengan kuesioner, sedangkan instrumennya atau alatnya disebut dengan kuesioner atau angket. Dalam menyusun sebuah angket, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah definisi konsep dan definisi operasional. Dengan adanya konsep dan teori yang jelas, kemudian kita bisa membreakdownnya menggunakan definisi operasional. Di situ kita membreakdown dimensi, mungkin indikator, serta yang terakhir adalah itemnya. Dari item yang ada kita bisa membuat pertanyaan untuk bisa kita gunakan di angket atau kuesioner. Di dalam buku Uma Sekaran tahun 1992, beliau menyampaikan ada 3 poin penting juga dalam membuat angket. Yang pertama adalah prinsip penulisan, di mana di situ dijelaskan isi, tujuan pertanyaan, bahasa, tipe bentuk pertanyaannya, terbuka atau tertutup, terstruktur atau tidak terstruktur, kalimatnya kalimat positif atau mungkin kalimat negatif. Kemudian pertanyaannya itu tidak boleh mendua atau menanyakan dua hal sekaligus. Kemudian pertanyaannya tidak boleh mempertanyakan yang memang pertanyaan sudah lalu atau mungkin dirasa lupa oleh respondennya. Kemudian pertanyaannya tidak boleh menggiring. Jumlah pertanyaannya tidak lebih dari 30 pertanyaan, dan yang terakhir adalah pertanyaannya harus ditata secara runtut dan urut. Kemudian prinsip pengukuran dalam sebuah angket harus dicek. Karena kenapa sebuah angket harus dicek instrumennya, angketnya itu apakah sudah memenuhi validitas dan reliabilitasnya. Dan yang terakhir adalah penampilan fisik, karena dengan penampilan fisik yang bagus dan mudah dibaca oleh responden, tentunya kita bisa mendapatkan jawaban yang sesuai kita inginkan, sesuai dengan penelitian yang kita lakukan. Teknik pengumpulan data berikutnya yaitu adalah observasi. Di dalam teknik ini kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah observasi tidak terstruktur, di mana observasi yang kita lakukan memang tidak memiliki alur yang jelas, tidak sistematis, dan tidak memiliki instrumen yang baku, tetapi hanya memiliki rambu pengamatan. Sedangkan untuk observasi terstruktur memang memiliki alur dan memiliki pedoman yang jelas, kapan, di mana, siapa, serta apa yang akan kita teliti. Di dalam observasi terstruktur kita bisa menggunakan pedoman wawancara serta mungkin angket tertutup. Kemudian dalam observasi juga ada teknik observasi non partisipan, di mana peneliti hanya mengamati tetapi tidak ikut turun langsung ke kegiatan yang sedang diamati. Sedangkan observasi partisipan adalah peneliti ikut turun dalam kegiatan yang sedang diamati. Itu adalah teknik pengumpulan data observasi. Sedangkan instrumennya apa? Instrumennya adalah checklist atau pedoman observasi. Di dalam observasi ada poin penting yang harus diperhatikan, yaitu adalah hasil observasi.
Karena mengapa? Hasil observasi memerlukan pertimbangan dan penilaian dari peneliti. Karena hasil observasi adalah bentuknya informasi. Nah, tentu dari informasi yang ada perlu pertimbangan dan penilaian dari peneliti saat untuk bisa disampaikan ke publik atau menulis dalam laporan penelitiannya. Berikutnya adalah teknik pengumpulan data dengan cara interview atau wawancara. Sama halnya dengan observasi, teknik pengumpulan data dengan interview atau wawancara bisa menggunakan teknik tidak terstruktur ataupun juga terstruktur. Sedangkan instrumennya disebut dengan wawancara. Mungkin saya contohkan di sini. Contoh terstrukturnya ada satu pertanyaan di mana pertanyaan dalam teknik terstruktur hanya memiliki pilihan opsi jawaban dengan pilihan yang sudah ditentukan oleh peneliti. Sedangkan contoh pertanyaan wawancara yang tidak terstruktur adalah pertanyaannya bebas. Jadi informan bebas memberikan jawaban sesuai dengan informan pahami. Sedangkan peneliti hanya bisa menerima jawaban apa yang telah disampaikan oleh informan. Kira-kira seperti itu. Dua teknik pengumpulan data yang terakhir dan instrumen penelitian ini tidak kalah pentingnya juga, yaitu adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi, di mana instrumen penelitiannya biasanya dalam bentuk surat atau catatan atau arsip ataupun jurnal. Dokumennya bisa disebut dengan dokumen resmi ataupun juga dokumen tidak resmi, dokumen primer dan dokumen sekunder. Kemudian juga ada teknik pengumpulan data dengan cara focus group discussion atau instrumennya dalam bentuk kelompok diskusi, di mana model ini adalah model yang memang dilakukan dengan mengumpulkan beberapa peneliti, di mana penelitian yang dilakukan dalam penelitian yang sama. Contoh, meneliti tentang komisi pemilihan umum dalam pelaksanaan pemilihan presiden. Nah, ini mungkin dilakukan oleh beberapa peneliti di beberapa tempat yang berbeda. Kemudian mereka akan dikumpulkan jadi satu, kemudian mendiskusikan apa hasil penelitian dari masing-masing lokasi yang dilakukan oleh peneliti. Dan hal yang paling penting, yang tidak kalah pentingnya juga, itu adalah tentang teknologi informasi, di mana dalam semua poin yang sudah kita bahas di atas, baik teknik pengumpulan data maupun instrumen yang akan kita gunakan, tentu kita tidak bisa terpisah dengan teknologi informasi, baik itu alat rekamnya, videonya, untuk pencatatannya dan lain sebagainya. Kita harus menggunakan teknologi yang ada saat ini karena tentu sangat bisa membantu sekali. Dan yang paling terakhir, poin yang paling penting juga yaitu adalah peneliti itu sendiri. Karena semua tergantung dari apa yang telah ditentukan oleh peneliti. Baik itu kuesionernya, baik itu pedoman wawancaranya, baik itu teknik observasinya, terstruktur, tidak terstruktur, dan lain sebagainya. Semua kuncinya ada di peneliti, karena poin inti dari sebuah penelitian itu adalah peneliti itu sendiri. Karena hal-hal penting yang akan diteliti itu yang paling tahu adalah peneliti itu sendiri. Lantas kapan kita bisa menggunakan teknik dan instrumen yang ada? Untuk teknik tes dan kuesioner kita bisa menggunakannya saat metode penelitiannya adalah dalam bentuk kuantitatif. Kemudian untuk observasi dan wawancara kita bisa menggunakannya saat metode penelitiannya itu dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian untuk dokumentasi dan fokus group discussion kita bisa menggunakannya saat metode penelitiannya dalam bentuk kualitatif. Kira-kira itu teman-teman yang bisa saya jabarkan tentang teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Apabila dari teman-teman ada yang ingin berdiskusi ataupun memiliki pemahaman yang sedikit berbeda dari apa yang sudah saya jelaskan, mari kita diskusikan di komentar atau mungkin di
sosial media yang ada di deskripsi dalam video ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video tentang skripsi berikutnya. Sampai ketemu lagi.